Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya, Chief Engineer. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Nah, pada topik sebelumnya, saya sudah membahas mengenai overhaul pada mesin Yanmar 6IM. Nah, pada topik ini saya akan memperdalam bagaimana cara kita melakukan penggantian terhadap silinder liner. Nah, pada silinder liner ada beberapa kriteria yang menyebabkan liner tersebut harus kita ganti. Yang pertama, liner tersebut dari segi pengukuran, dari segi dimensi sudah melebihi dari standar yang dianjurkan dalam manual book engine tersebut. Ada juga penyebab kenapa liner itu diganti, karena liner tersebut sudah mengalami goresan-goresan. Jika kita uji dengan visual dengan menggunakan tangan, sudah terlihat liner tersebut bergores. Nah, selanjutnya penyebab liner diganti adalah karena running hours daripada silinder tersebut harus diganti. Dalam hal ini saya perlu garis bawahi adalah untuk mesin-mesin kecil. Nah, bagaimana proses penggantian? Bagaimana langkah kita untuk melakukan pencabutan atau penggantian pada silinder liner? Berikut saya perlihatkan gambarnya. Sebelum kita melakukan penggantian terhadap silinder liner, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat alat khusus untuk melakukan pencabutan silinder liner tersebut. Sering kita sebut dengan membuat tracker. Alat tersebut harus menyesuaikan dengan diameter silinder liner. Nah, baik. Setelah aksesoris dan perlengkapan silinder liner sudah mulai dibuka, dimulai dari aksesorisnya, dimulai dari aksesoris silinder head, kita cabut semua, baik push rodnya, rocker armnya. Nah, setelah tercabut, begitupun pistonnya, cramping bearing semua dicabut. Nah, setelah itu baru kita melakukan pemasangan terhadap tracker tersebut. Pada bagian bawah kita pasang alatnya, lalu pada bagian atas perhatikan posisi daripada tracker tersebut pada posisi yang aman serta tidak mengganggu. Nah, baru sub daripada alat tersebut kita pasang, kunci bagian bawah, bagian atas baru kita lakukan penekanan. Perhatikan penekanannya, kaki daripada penekan sudah terpasang, baru nut atau baut yang terpasang pada sub tersebut mulai kita kencangkan. Nah, dalam hal ini kita perhatikan kondisi daripada silinder liner mengalami pergerakan atau tidak. Nah, setelah liner terlihat ada pergerakan, kita boleh lanjut. Jika liner keras atau tidak mengalami pergerakan, perlu kita perhatikan, perlu kita melakukan pengecekan. Terlihat dalam gambar saya, liner sudah mengalami penaikan, walaupun sedikit, tetap kita harus kontrol. Nah, dilanjutkan. Nah, liner sudah mulai naik. Nah, liner sudah terlepas.
Selanjutnya, bagaimana dengan proses pemasangan? Nah, pada proses pemasangan silinder liner, yang pertama harus kita lakukan cleaning atau pembersihan pada blok liner yang lama. Kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Silinder yang lama, dimensinya kita perhatikan biar kita bandingkan dengan silinder yang baru. Kita rasa sudah cocok, sesuai, baru pada liner yang baru kita lakukan pemasangan o-ring pendingin. Nah, setelah proses pemasangan o-ring pendingin pada bodi silinder liner selesai, maka prosesnya adalah pemasangan pada blok mesin. Perhatikan, pada saat liner mulai kita pasang harus posisi tegak lurus. Nah, baru kita lakukan pengencangan. Kita menggunakan alat untuk mengepres liner supaya duduk pada dudukan blok. Jika melakukan pemukulan, jangan terlalu keras. Bila perlu, gunakan penahan dari kayu agar liner rata. Nah, setelah liner duduk, langkah selanjutnya kita melakukan press dengan menggunakan cylinder head atau menggunakan tool yang sudah disiapkan di kapal, yaitu kita press liner menggunakan alat sampai sekitar 5-6 jam agar silikon yang terpasang duduk, begitupun o-ringnya sudah duduk. Hal ini kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran pada saat dilakukan uji pendingin. Nah, demikian pemaparan saya mengenai pemasangan terhadap silinder liner. Semoga pemaparan saya bermanfaat dan engineer-engineer yang ada di kapal semakin terlatih, skill semakin meningkat. Sampai jumpa di topik saya, sampai jumpa pada channel-channel saya yang akan datang.